Baik, kita lanjutkan materi struktur kita, teman-teman. Di chapter 2 ini nanti kita akan kenalan dengan conjunction atau kata hubung ya. Tapi sebelumnya kita review dulu materi kita terakhir supaya teman-teman nanti nggak lupa dan supaya bisa menemukan sambungan dengan materi hari ini ya. Jadi kemarin kita kenalan dengan sentence atau kalimat, teman-teman. Bahasa Inggris dan bahasa Indonesia sama ya. Kalimat atau sentence itu wajib punya subjek dan predikat. Subjek itu dibuatnya itu dari kata benda atau noun, kalau nggak gitu dari kata ganti atau pronoun. Sedangkan predikat itu kalau dalam bahasa Inggris itu wajib berupa kata kerja atau verb. Tapi bahasa Inggris ini verbnya bentuknya ada banyak ya, teman-teman. Ada verb 1, verb 2, verb 3, verb ing, verb SIS sama ya itu tadi ya, 5 itu tadi. Nah, tapi tidak semua dari 5 tadi itu bisa jadi predikat. Nah, hanya verb 1 atau verb SIS saja. Kalau nggak gitu verb 2 saja. Kalau nggak gitu auxiliary yang ketemu sama verb lain yang bisa jadi predikat. Nah, kalau teman-teman menemukan verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya, verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya, dan to verb 1 mereka bukan predikat. Oke, teman-teman. Nah, untuk contoh soalnya misalnya seperti ini. Kalau teman-teman menemukan jenis soal seperti ini, langkah pertama yang harus dilakukan teman-teman adalah tentukan dulu atau cari dulu predikatnya. Nah, pertanyaan saya ke teman-teman nih. Di soal teman-teman menemukan predikat nggak? Kalau nemu yang mana? Is. Ya, that's right. Ada kata is, right? Itu adalah predikat. Jadi to be ya di sini dia berdiri sendiri ya tanpa kata kerja lain berarti dia bukan auxiliary tapi dia sama-sama verb, teman-teman. Dia verb inti. Nah, to be itu is MR, kalau nggak gitu was were fix, dia fungsinya hanya bisa jadi predikat. Oke. Nah, ini predikat apakah sudah ada subjek isnya, teman-teman? Belum. 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 Belum ada ya. Nah, berarti di situ kita harus masukkan subjek di titik-titik. Cari ABCD yang bisa jadi subjek saja. Kira-kira jawabannya yang mana? A. Ya, that's right. Ya, Alpha. ya, yang A ya, yang alpha. Itu calcium. Al. That's right. Ya. Jadi calcium is present in the body. Sorry. Ya, calcium is present in the body in greater amounts than any other mineral. Jadi kalsium itu ada di dalam tubuh dalam jumlah yang lebih besar dibandingkan mineral-mineral yang lain. Seperti itu. Oke, next. Number 2. Caranya sama. Kita tarik dari depan ke belakang, cari predikat, teman-teman. Pertanyaan saya ke teman-teman sama. Apakah teman-teman menemukan predikat di soal? Kalau ada, yang mana? Ada nggak, teman-teman, predikat di soal? Nggak ada. Nggak ada ya, that's right. Nah, berarti di titik-titik di situ kita butuh predikat. Karena kalimat itu wajib punya predikat, teman-teman. Nah, pertanyaan saya lagi, apakah sudah ada subjek di depan? Sudah ada ya, teman-teman? That's right, yaitu kata the. Ya, that's right. The capacity itu Dekat. adalah kata benda, ya. Pokoknya ada the-nya, setelahnya itu kata benda. Bukan setelahnya pas, intinya harus ada kata benda setelah the. Ya, kalau di tengah-tengahnya ada kata sifat nggak apa-apa karena sifat itu hanya menambah-nambahin aja, teman-teman, ke kata benda. Intinya ada kata benda fix dia adalah subjek karena tempatnya di paling depan. Nah, berarti kita hanya diminta untuk mencari predikat saja, teman-teman. Oke. Cari ABCD yang bisa jadi predikat. Kira-kira yang mana ABCD yang bisa jadi predikat, teman-teman? Ya, that's right. Jawabannya adalah bravo ya di chat. Kemudian ada yang bertanya apakah ya jam 7 sudah dimulai? Ya ini ya, teman-teman. Kita sedang kelas ya, jadi sudah dimulai. Kayak gitu. Kemudian kita cek satu-satu. Kalau yang alpha, to verb 1 tidak bisa jadi predikat. Ya, teman-teman. Kalau yang bravo, verb SIS, nah bisa jadi predikat. Kita tahan dulu karena kita tadi memang butuhnya predikat. Kemudian yang Charlie ada predikat distinguishes tapi ada kata hubung atau konjungsi atau conjunction yaitu which. Nah, di dalam kalimat kita nggak boleh masukkan conjunction ketika subjek predikatnya cuma satu. Ya, teman-teman. Kenapa? Karena nanti kalau diartikan tidak lengkap, tidak selesai kalimatnya. Seperti itu. Makanya kita nggak butuh kata hubung. Charlie nggak bisa ya. Kalau yang delta, verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya nggak bisa jadi predikat.
Berarti jawabannya adalah yang Bravo. Ya, teman-teman. Jadi kapasitas untuk terbang atau kemampuan untuk terbang membedakan serangga-serangga dari invertebrata-invertebrata yang lain. Seperti itu. Oke, contoh ketiga untuk materi hari pertama, teman-teman. Caranya sama ya, cari predikat dulu di soal. Coba teman-teman cari di soal apakah teman-teman menemukan predikat? Tidak. Nggak ada Tidak. ya. Nah, berarti di titik-titik kita butuh predikat. Apakah sudah ada subjek, teman-teman? Sudah, the Sherman. Ya, that's right. Ada subjek ya. Jadi kalau teman-teman menemukan ada kata di tengah-tengah kalimat seperti ini, diawali dengan huruf besar itu nama. Nama itu benda, teman-teman. Oke. Nah, berarti itu subjeknya ya yang huruf besar semua itu. Oke. Itu subjek. Jadi kita punya subjek tapi nggak punya predikat. Berarti kita cari A, B, C, D yang bisa jadi predikat. Kira-kira jawabannya yang mana? Esat. Alpha. Ya, that's right. Jawabannya adalah yang alfa ya, teman-teman. Jadi kalau yang Bravo itu salahnya itu ada preposisi diikuti kata benda, teman-teman. Preposisi diikuti kata benda itu berubah menjadi keterangan. Keterangan nggak bisa jadi predikat. Kalau yang Charlie ada verb ing berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya, tanpa to be sebelumnya nggak bisa. Ya, teman-teman. Charlie nggak bisa. Delta juga sama. Ada verb ing sebelumnya nggak ada to be-nya, nggak bisa. Oke, berarti jawaban satu-satunya hanyalah yang alpha, dia verb 2. Nanti kalau diartikan, The Sherman Antitrust Act dari tahun 1890 itu diteruskan secara anonymous secara turun-temurun di Kongres Amerika Serikat. Seperti itu. Oke, next, number 4. Caranya sama, cari predikat dulu di soal. Kira-kira ada predikat nggak teman-teman di soal? Ya, that's right. Tidak. Oke, nggak ada ya. Berarti di titik-titik kita butuh predikat. Apakah sudah ada subjek? Tidak ada. During an Nggak ada ya. eclipse. Tidak ada. Hati-hati. Sorry, kepencet ya teman-teman. During an eclipse, teman-teman, during itu keluarganya in, keluarganya of, keluarganya for, namanya preposisi. Preposisi ketabrak sama kata benda, dia akan berubah menjadi keterangan. Dan keterangan itu tidak punya subjek. Itu satu. Yang kedua, predikat dengan subjek itu nggak boleh dipisah dengan satu koma, teman-teman. Karena dua-duanya sama-sama pentingnya. Jadi nggak boleh dipisah dengan koma. Oke, berarti di sini kita belum punya subjek, right? Jadi cari A, B, C, D yang ada subjek dan predikat. Kira-kira jawabannya berarti yang mana? A. Ya, that's right. The answer is alpha. Ya, teman-teman. Subjek. Oke, subjeknya adalah the earth, predikatnya adalah yang lies, itu verb SES. Oke, nanti kalau diartikan selama gerhana matahari, bumi itu berada di dalam bayangannya bulan. Seperti itu. Oke, next ke contoh soal terakhir untuk materi hari pertama kemarin. Cari predikat dulu di soal, hati-hati. Apakah teman-teman menemukan predikat di soal? Tidak. Tidak. Are you sure? Karena saya menemukan ada Yes. kata is, delight. Is Yang delight, saya bilang ya. tadi. Kalau teman-teman menemukan is, am, are, was, were, fix dia adalah predikat. Ya, cuman kadang ada yang diikuti kata kerja seperti ini, ada yang kadang dia berdiri sendiri. Seperti itu. Intinya kalau ada is, am, are, atau was, were, fix, mereka predikat. Ya, teman-teman. Nah, itu predikat. Kalau ditarik ke depan itu ada each object, setiap benda. Nah, benda itu ya kata benda. Berarti tempatnya di depan sebagai subjek kalimat. Nah, kalimat ini sudah ada subjek, sudah ada predikat. Kalimatnya sudah lengkap, teman-teman. Tapi kalau kita intip di pilihan A, B, C, D, itu semua turunan dari kata kerja. Ya, kita cocokkan satu-satu. Yang alpha, enders, itu verb SES. Verb SES itu fungsinya hanya bisa jadi predikat. Karena di soal sudah ada predikat, jangan dimasukkan predikat lagi. Nanti pemborosan, berarti alpha nggak bisa. Oke, yang bravo ada subjek lagi, ada predikat lagi, double pemborosan ya teman-teman, ada double subjek, double predikat. Oke, bravo nggak bisa. Yang Charlie entering, nah ini verb tapi dia bukan predikat. Kemungkinan Charlie bisa karena kita memang tidak butuh predikat.
Oke. Kalau yang delta, enter itu dia verb 1 ya, fungsinya jadi predikat kalau berdiri sendiri seperti ini, teman-teman. Nah, kita tidak butuh predikat karena di soal sudah ada predikat ya, nanti jadi pemborosan. Delta nggak bisa, berarti fix jawabannya adalah yang Charlie. Ya, nanti kalau diartikan setiap benda yang memasuki medan magnet Jupiter dibanjiri dengan aliran-aliran listrik. Seperti itu. Nah, dari kelima contoh tadi dan materi sedikit review dari hari pertama tadi atau sebelum kita lanjut ke hari kedua ini nanti, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman mengenai materi hari pertama, silakan teman-teman. Mau tanya soal yang tadi sebelumnya, Sir. Iya, ini atau Iya. Nur? Iya, Yang silakan. is dilutes itu kan tadi artinya dibanjiri ya. Betul. Kalau yang berakhiran ed, apakah selalu pasif? Jadi keterangannya itu selalu di, Oke, bukannya me. that's a good question. Jadi gini, teman-teman. Kalau teman-teman menemukan ada to be itu SMR, kalau nggak gitu was, were, be, been, sama being. Jadi kalau ada to be, ketemu sama verb 3, jawabannya ya. Jawabannya adalah di. Jadi pasif, teman-teman. Oke, ini di predikat ya. Pasif. Jadi dia tapi kalau teman-teman menemukan, hati-hati karena verb 3 itu tidak selalu gandengannya to be. Have itu juga gandengannya adalah verb 3. Tapi kalau ada have, has, had ketemu sama verb 3 ini aktif, artinya sudah teman-teman. Oke. Jadi artinya aktif. Alias to be itu cuma be verb 3 aja. Selain be verb 3 dia aktif, teman-teman. Oke, kalau di predikat ya maksud saya. Karena kalau verb 3 berdiri sendiri pun juga pasif. Jadi ada 2 pasif itu di dalam kalimat, teman-teman. Oke, saya tulis dulu. Jadi kita akan belajar pasif itu besok, teman-teman, di hari ketiga. Tapi nggak apa-apa, karena ada pertanyaan, jadi saya jelaskan sedikit ya. Jadi ada makna kata kerja itu berubah menjadi pasif, atau di ya, teman, caranya bilang di. Itu yang pertama, be verb 3, itu pasti pasif. Tempatnya di predikat. Oke. Nah, tapi ada juga yang tidak bisa jadi predikat, dia juga pasif, itu verb 3. Nanti artinya yang di, teman-teman. Tapi kalau verb 3 berdiri sendiri itu dia bukan predikat, tapi artinya itu pasif. Seperti itu. Gimana, brother? Apakah menjawab pertanyaannya? Does it help? Kalau tadi have atau di depannya had pakai verb 3 itu jadi aktif ya, me. Have had, ya, jadinya seperti itu. Ya. Terima kasih, Sir. Jawab. Oke. Jadi hanya be verb 3 ya sama verb 3 yang berdiri sendiri saja yang artinya pasif. Seperti itu, teman-teman. Sebenarnya ada lagi ya, teman-teman, tapi itu nggak pernah jadi kasus di TOEFL. Jadi ada rumus grammar dalam bahasa Inggris itu walaupun bukan verb 3 tapi dia pasif, teman-teman. Oke, tapi itu nggak pernah jadi masalah di TOEFL. Jadi sengaja nggak saya masukkan, takutnya nanti teman-teman jadi tambah bingung seperti itu. Itu hanya dipakai biasanya di writing atau di speaking seperti itu, teman-teman. Mungkin ada pertanyaan lagi sebelum kita lanjut ke chapter 2, silahkan teman-teman. Kak mau tanya. Boleh, Miss, silahkan. Tapi di pertanyaan yang sebelumnya yang ada ring terus ada tanda koma. Sebentar. Nomor sebelumnya ya, yang ini? Iya, itu tadi penjelasannya gimana Kak? Kalau ada the ring terus ada koma, berarti kan an eclipse of the sun-nya bukan subjek ya? Ya, that's right. Masih ingat kemarin kita belajar mengenai preposisi, Miss. Jadi preposisi itu contohnya di situ during, nomor 4 itu. Preposisi fungsinya itu adalah merubah kata benda setelahnya. Jadi preposisi ini selalu diikuti kata benda. Kayak apapun preposisinya harus ada kata benda setelahnya. Nah, preposisi itu fungsinya merubah kata benda setelahnya menjadi keterangan. Contohnya yang kemarin saya punya kata gelas. Nah, gelas itu bisa kita lihat, kita raba, kita terawang, kita putar, kita jilat, kita celupin. Itu penanda dia kata benda. Ya, teman-teman. Ada wujudnya. Nah, benda kalau di sebelumnya ditambahkan preposisi, contohnya, saya menaruh koin itu di dalam gelas. Misalnya, saya menaruh koinmu, misalnya koinmu di dalam gelas ini. Nah, di dalam gelas ini itu jadi satu kesatuan, jadi keterangan tempat. Padahal gelas tadi adalah kata benda. Tapi kalau sudah ketambahan sebelumnya preposisi, contohnya di dalam gelas ini, jadi dia jadi keterangan tempat.
Seperti itu. Jadi kalau di dalam bahasa itu ada preposisi, merangkap kata benda setelahnya, itu ditarik satu garis, fungsi di dalam kalimat dia menjadi keterangan. Dan keterangan tidak bisa jadi subjek, Miss. Yang bisa jadi subjek cuma dua, benda sama kata ganti. Seperti itu. Dapat? Berarti during itu adalah preposisi ya, Kak? That's right. Ya, betul, Miss. Oh, oke, paham. Kak, Makasih. nomor Alright. 5 tadi jawabnya apa ya? Nomor Sorry. 5 Charlie, Miss. Nomor 5 yang entering, yang Charlie. Oke, ya oke. Thank you. Alright. Jadi during itu preposisi ya, teman-teman, sama kayak in, sama kayak on, sama kayak at. Nah, untuk teman-teman kalau mau ngecek kelas kata yang kemarin link yang saya kirim itu LDOCE online, biar lebih gampang kalau teman-teman nanti nyari bisa di bintang. Karena saya juga belajar bahasa Inggris itu dari situ enak sekali, walaupun nggak ada bahasa Indonesianya ya, teman-teman. Tapi di situ menurut saya lengkap sekali. Untuk speaking itu juga bisa dipakai kalau teman-teman mau melatih pronunciation, for example, atau susunan kalimat, itu bisa di situ, teman-teman. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi, silahkan teman-teman. Nggak ada ya? Baik, kalau nggak ada kita lanjut ke chapter 2, yaitu conjunction. Jadi gini, di dalam kalimat itu subjek predikat itu nggak hanya satu. Maksudnya gini, kalimat itu tidak harus memiliki cuma satu subjek, satu predikat, teman-teman. Beberapa kalimat itu ada yang subjek predikatnya lebih dari satu. Alias di kalimat itu kalau mau ada lebih dari satu subjek, satu predikat, nggak masalah. Misalnya ada dua subjek, dua predikat di dalam kalimat, nggak masalah. Tapi ada syaratnya, ya. Syaratnya harus ada conjunction ini, teman-teman. Atau kalau saya balik, kalau di dalam kalimat mau kita masukkan conjunction, subjek predikatnya itu harus lebih dari satu. Oke, saya ulangi lagi. Kalau ada conjunction di dalam kalimat, subjek predikatnya harus ada harus ada conjunction seperti itu. Seperti itu ya. Nah, conjunction sendiri artinya kata hubung atau konjungsi seperti namanya, fungsinya ya dia menghubungkan. Menghubungkan apa? Dia bisa menghubungkan dua posisi di kalimat atau juga menghubungkan dua subjek dan predikat di dalam kalimat. Seperti itu. Dan conjunction sendiri itu dibagi menjadi dua ya, teman-teman, sesuai penggunaannya. Yang pertama ada conjunction itu namanya fan voice. Yang kedua conjunction itu yang selain fan voice. Nah, fan voice sendiri hanya singkatan ya, teman-teman. F-nya itu adalah for, artinya karena. A-nya itu adalah and, artinya dan. N-nya itu nor, artinya juga tidak. B-nya itu but, artinya tetapi. O-nya or, artinya atau. Y-nya yet, artinya namun. S-nya so, artinya sehingga. Nah, selain kalau teman-teman menemukan conjunction selain for, and, nor, but, or, yet, so, berarti itu miliknya yang selain fan voice. Ya, teman-teman. Dan conjunction selain fan voice ini ada banyak sekali. Contohnya sama-sama mau bilang karena, kalau di fan voice tadi pakai for, kalau di selain fan voice kita pakainya because, kalau nggak gitu since. Itu artinya sama-sama karena. Oke. Hati-hati dengan because of ya, teman-teman. Because itu conjunction. Kalau because of ada of-nya, itu dia bukan conjunction, dia preposisi. Seperti itu. Kemudian ada when, one sama us, artinya ketika. Ada where, artinya di mana. Which, who, that, artinya yang. Nah, di sini saya tebelin ya, teman-teman. Karena ada penggunaan khusus atau ada cara penggunaan which, who, that ini yang unik ya, yang akan kita pelajari di hari ke-10 nanti di bab namanya anak kalimat atau dependent clause. Oke. Kemudian ada that juga bisa diartikan bahwa, while diartikan sedangkan, while juga bisa diartikan di tengah-tengah atau di saat, every time dan whenever itu artinya kapanpun, wherever artinya dimanapun, whose yang diikuti kata benda, contohnya di sini whose daughter, artinya adalah yang anak perempuannya, atau kalau whose car, yang mobilnya, whose house, yang rumahnya. Jadi untuk whose noun itu yang bla bla blanya seperti itu. Jadi untuk bilang yang bla bla blanya seperti itu ya. Kemudian ada the way, ada how sama us. Artinya sebagaimana dan masih banyak lagi. Ya, teman-teman, ada banyak sekali conjunction, nggak cukup kalau kita masukkan di satu slide. Seperti itu. Bahkan nggak cukup kalau kita bahas di satu hari, kita buat nyebutin conjunction aja nggak cukup. Oke.
Jadi saya pakai etc. Nah, sekarang bedanya apa sih conjunction yang fan voice sama selain fan voice? Kenapa sama-sama conjunction tapi mereka dibedakan? Nah, ada beda penggunaannya karena ya. Jadi perbedaan yang pertama, fan voice itu tempatnya tidak boleh di paling depan. Dan jadi dia hanya bisa di tengah-tengah kalimat, teman-teman. Tapi conjunction selain fan voice itu tempatnya boleh pindah di paling depan. Jadi kalau teman-teman menemukan nih di titik-titiknya di paling depan di awal kalimat ya. Dan di soal itu ada 2 subjek, 2 predikat, kan kita butuh conjunction tuh berarti. Nah, cari conjunction yang selain fan voice. Kalau di pilihan ganda ada yang diawali dengan fan voice, jangan dipilih. Kenapa? Karena fan voice tidak boleh muncul di paling depan. Seperti itu. Oke, tapi kalau selain fan voice boleh. Nah, nanti kalau ditulis rumus, kalau misalkan fan voice dia menghubungkan 2 subjek predikat, rumusnya cuma 1, teman-teman. Yaitu subjek LID. sorry, mungkin ada pertanyaan? Nggak, sorry kepanjat. Oke, kita lanjut teman-teman. Jadi rumusnya cuma 1 ya. Jadi kalau fan voice menghubungkan 2 subjek predikat, yaitu subjek predikat, fan voice subjek predikat. Nah, tapi kalau yang selain fan voice karena tempatnya itu boleh pindah-pindah, teman-teman, maka ada 3 alternatif. Jadi yang pertama, susunannya bisa subjek predikat, conjunction subjek predikat. Nah, mirip sama yang fan voice. Dia bisa. Atau dia bisa nyempil di tengah-tengahnya subjek predikat, teman-teman. Jadi subjek, conjunction subjek predikat, predikat. Atau dia bisa pindah di paling depan. Jadinya conjunction subjek predikat, subjek predikat. Seperti itu. Jadi misal nih kalau saya punya kalimat dalam bahasa Indonesia, kalimatnya berbunyi seperti ini. Saya akan menelponmu, misalnya ya, jika saya nanti tidak lupa, misalnya ya teman-teman. Nah, ini kalau diinggriskan, oh sorry, saya pakai karena aja ya, karena kebetulan di fanvoice ada karena, di selain fanvoice pakai karena. Saya akan pakai karena, jadi saya pergi ke sini karena adik saya sakit misalnya. Nah, itu karenanya di tengah, teman-teman. Maka kita bisa boleh pakai fan voice, boleh juga pakai yang selain fan voice. Jadi kita boleh bilang I come here because my siblings atau my little bro, misalnya ya, kalau adik laki-laki, jadi my little bro is sick. Misal, teman-teman. Jadi I come here because my little bro is sick. Jadi saya datang ke sini karena adikku sakit. Nah, pakai for juga bisa. Jadi saya juga boleh bilang I come here because sorry, pakai for ya. Sorry, teman-teman. Kalau pakai for biasanya ada komanya. Jadi for my little bro atau my little sis kalau cewek ya is sick. Nah, itu boleh dua-duanya. Oke. Nah, tapi kalau saya rubah kalimatnya, jadinya karena adik saya sakit, saya datang ke sini atau saya pergi ke sini. Nah, nanti kalau ditranslate itu kita nggak bisa pakai yang for, teman-teman. Jadi kalau kita nggak bisa bilang for my little bro is sick, I came here. Itu nggak bisa. Ya, tapi pakainya yang because, pakainya yang selain fan voice. Jadi because my little bro is sick, I came here atau I come here, nggak apa-apa. Kalau setiap kali sakit datang ke situ ya I come. Kalau baru yang ini berarti I came, seperti itu. Intinya sama aja. Oke. Jadi penggunaan for sama because. Jadi kalau fan voice tidak boleh muncul di paling depan, kalau yang selain fan voice boleh. Di tengah juga boleh kalau yang selain fan voice. Seperti itu. Nah, mungkin ada pertanyaan dulu untuk perbedaan conjunction fan voice dan selain fan voice, teman-teman. Nggak ada ya, clear ya? Baik, kalau nggak ada kita lanjut ke keunikan dari conjunction fan voice.
Oke, jadi conjunction fan voice ini unik. Uniknya adalah dia tidak selalu menghubungkan dua subjek, dua predikat. Dia bisa, teman-teman, menghubungkan bagian dari kalimat saja atau posisi dari kalimat saja. Jadi nggak dua subjek, dua predikat. Misalnya, saya punya kalimat turtles and tortoises have a special shell on their back and can live for more than 100 years. Nah, di situ ada dua N, ada dua fan voice. N yang pertama, kalau teman-teman lihat di sebelumnya itu nggak ada predikatnya, hanya satu kata benda saja. Oke, setelahnya juga ada kata benda saja. Nah, berarti di sini N-nya cuma menghubungkan dua kata benda yang tempatnya di subjek. Oke, nah tapi ada N yang kedua tuh. N yang kedua ini setelahnya nggak ada subjeknya, hanya ada predikat teman-teman, yaitu can live. Nah, berarti N di sini menghubungkan dua predikat, yaitu have dan can live. Seperti itu. Oke, contoh lain nomor 2. Octopi have no bones but a beak. Para gurita, jadi octopi itu bentuk jamak dari octopus ya, teman-teman. Jadi boleh pakai octopi, boleh juga octopuses. Oke. Jadi para gurita itu tidak memiliki tulang, namun paruh. Nah, namun di situ atau but di situ fan voice-nya itu menghubungkan dua objek saja, dua kata benda, yaitu bones, tulang, sama beak, paruh. Seperti itu. Oke, tempatnya di objek ya. Kemudian yang contoh ketiga, the manager presented the materials concisely and clearly. Pak manajer menyajikan materinya dengan padat dan dengan jelas. Nah, dan di sini menghubungkan dua dengan, teman-teman, yaitu dengan padat dan dengan jelas, concisely dan clearly, yaitu keterangan cara. Oke. Kemudian yang keempat, teman-teman, ruanganku itu luas namun sedikit gelap. Nah, di situ namun itu menghubungkan luas sama gelap. Ya, teman-teman. Kemudian yang kelima, sama kayak nomor 4. Jadi but-nya di situ menghubungkan luas sama gelap. Bedanya ini tempatnya di bagian subjek atau di sebelum predikat. Seperti itu, menjelaskan kata benda room atau ruangan. Kalau yang di atas sifatnya di setelah kata kerja, teman-teman. Oke. Nah, tapi fan voice juga bisa menghubungkan dua subjek, dua predikat. Contohnya, she is not perfect, but I love her. Dia nggak sempurna, namun aku menyukainya. Contoh ya, teman-teman. Di situ sebelumnya but ada subjek she, predikatnya is. Setelahnya but ada subjek lagi yaitu I, predikatnya love. Nah, jadi fan voice ini boleh menghubungkan bagian dari kalimat saja, nomor 1 sampai 5 contohnya, atau menghubungkan dua subjek, dua predikat di dalam satu titik atau di dalam satu kalimat. Oke, teman-teman. Nah, informasi tambahannya adalah, atau catatan tambahan adalah, fan voice ketika dia menghubungkan bagian dari kalimat saja, yang dihubungkan harus setara, teman-teman. Misalkan kalau yang dihubungkan kata benda ya kata benda, kalau kata bendanya jamak ya harus jamak, sama-sama jamak, seperti itu. Kecuali kalau kata bendanya nggak bisa dihitung yang satu ya, jadi jangan dipaksa dijamakkan, seperti itu. Kemudian kalau misalkan kata kerja, ya kata kerja setelahnya. Oke, teman-teman. Kalau kata kerjanya bentuk verb 1 ya, maka setelah N juga harus verb 1. Jadi mengikuti, namanya paralel atau setara atau sama. Seperti itu. Nah, di dalam kotak bawah ini ada kesalahan, teman-teman. Jadi salah atau incorrect ketika conjunction itu tidak menghubungkan yang sama. Oke, contohnya kalimat yang salah adalah I like coffee and happy. Saya menyukai kopi dan senang. Didengar pun nggak enak ya, teman-teman. Kenapa nggak enak? Karena N di situ menghubungkan dua yang beda. Yang pertama kopi, kata benda, setelahnya happy, kata sifat, artinya senang. Nah, berarti yang salah adalah happy di sini karena nggak jelas fungsinya sebagai apa. Kalau coffee fungsinya sebagai objek dari kata like. Nah, berarti happy ini kita harus ganti dengan objek juga, cari kata benda juga. Misalnya, saya suka kopi dan susu. I like coffee and milk. Saya suka kopi dan biskuit. I like coffee and biscuit. Dan seterusnya. Jadi aturan penggunaan fan voice ketika dia menghubungkan bagian dari kalimat yang dihubungkan harus sama ya teman-teman, atau setara atau paralel. Istilahnya seperti itu. Kemudian ada yang bertanya apakah PPT di-share? Sudah saya share teman-teman dari hari pertama. Teman-teman saya kirimkan link untuk mengakses PPT di Drive. Ya, seperti itu. Nanti akan saya kirim. Setiap kelas, setelah kelas akan saya kirimkan linknya. Seperti itu. Kak mau minta tolong contohin dan penjelasan perbedaan penggunaan because dan because of. Oke, get. Perbedaan because dan because of ya, teman-teman.
Ini saya rubah ke yang kosong dulu sebentar. Nah, ini ada ruang kosong. Jadi perbedaannya because sama because of. Tadi saya bilang because itu dia adalah conjunction, teman-teman. Satu. Kemudian yang kedua, because of itu satu kata walaupun kelihatannya dua kata, ya, tapi dia satu kata. Because of itu adalah preposisi, teman-teman. Nah, karena kelas katanya beda, otomatis penggunaannya juga beda. Conjunction itu menghubungkan dua subjek, dua predikat. Alias setelah conjunction ini harus ada subjek predikat. Jadi kalau kita pakai because untuk bilang karena, setelahnya harus ada subjek predikat lagi selain subjek predikat satunya, ya. Contoh dalam bahasa Indonesia, aku lapar, aku makan karena aku merasa lapar. Misalnya, teman-teman ya. Nah, ini kalau diinggriskan, I eat because I feel hungry. Nah, kalau teman-teman analisa, sebelum kata because itu ada subjek yaitu I, predikatnya adalah it. Setelah because itu ada subjek lagi yaitu I, predikatnya adalah feel. Oke. Nah, bandingkan dengan because of, teman-teman. Aku makan karena rasa laparku. Misalnya seperti itu ya. Atau rasa laparku yang tidak bisa ditahan lagi, misalnya teman-teman. Yang gak ketulungan, misalnya teman-teman ya. Contoh. Nah, ini kalau diinggriskan, I eat because of my unbearable, misalnya unbearable hunger. Nah, kalau teman-teman cek di setelahnya kata sebelumnya because of dulu ya. Sebelum because of itu ada subjek yaitu I, predikatnya adalah it. Tapi setelah because of, teman-teman boleh cek apakah ada subjek, apakah ada predikat. Nggak ada, teman-teman. Jadi di setelah because of itu langsung diikuti kata benda yaitu hunger, rasa lapar atau perasaan lapar. Seperti itu. Gimana? Dapat nggak Miss dari contoh ini? Oke, dapat ya. Mungkin ada pertanyaan lagi nih dari teman-teman. Silakan sebelum kita lanjut ke contoh soal. Nggak ada, teman-teman? Oke, kalau nggak ada, mari kita lanjut ke contoh soal. Nah, untuk conjunction ini, contoh soalnya seperti ini, teman-teman. Caranya sama kok, ya. Jadi, teman-teman pasti cek dari tahap pertama, yaitu sentencing. Cari subjek predikat dulu. Jadi pertanyaan saya ke teman-teman nih, kalau ditarik dari depan ke belakang, apakah teman-teman menemukan kata kerja sebagai predikat di soal? Went out. Oke, satu ada went out. Subjeknya went out yang mana? The lamps. The lamps, that's right. Ada subjek predikat lagi nggak? Or A power failure. Occurred-nya predikat. That's right. Occurred-nya adalah predikat. Subjeknya adalah a power failure. Power. Oke. Nah, berarti kalimat ini punya dua subjek, dua predikat. Aturannya di dalam kalimat, nggak apa-apa kalau ada dua subjek, dua predikat. Tapi ada syaratnya. Kita di sini butuh yang namanya conjunction, teman-teman. Oke. Jadi cari ABCD yang dia adalah conjunction. Kebetulan di pilihan ABCD, conjunction cuma satu. Ada yang tahu conjunction-nya yang mana? So. Ya, that's right. Jawabannya adalah so ya, teman-teman. So ini adalah anggota dari fanboys. Jadi S-nya itu adalah so. Kalau yang alpha, then itu artinya kemudian atau pada waktu itu. Yang mana kelas katanya adalah keterangan atau adverb. Kita nggak butuh adverb. Ya, kita butuhnya conjunction. Yang Charlie, later. Itu bisa kata sifat, bisa kata keterangan. Artinya sama-sama nanti. Oke, kita nggak butuh sifat ataupun keterangan, kita butuhnya kata hubung. Charlie nggak bisa. Yang delta next itu bisa kata sifat, bisa kata keterangan, artinya sama-sama berikutnya atau yang berikutnya. Oke, kita nggak butuh kata sifat atau keterangan, kita butuhnya conjunction untuk menghubungkan dua subjek, dua predikat. Berarti jawabannya cuma satu, yaitu yang Bravo.
Nah, nanti kalau dibaca, a power failure occurred, so the lamps went out. Kalau diartikan konsleting terjadi sehingga atau jadi lampu-lampunya padam. Seperti itu. Oke, dari contoh soal pertama nih, mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum lanjut ke contoh soal kedua? Nggak ada ya, teman-teman? Kalau nggak ada, kita lanjut ke contoh soal kedua. Caranya sama, pertanyaan saya ke teman-teman, kalau ditarik dari depan ke belakang, apakah teman-teman menemukan predikat? Kalau nemu yang mana? Ya, that's right. Di chat ada yang menjawab was. Subjeknya was, apakah sudah ada, teman-teman? Belum. Jelas belum ya, karena ya that's right. Karena sebelumnya adanya titik-titik. Berarti di situ kita hutang subjek. Kita nanti harus carikan subjek. Tapi jangan buru-buru langsung cari subjek ya. Kita cek dulu teman-teman. Kemungkinan kalimat itu boleh memiliki dua subjek, dua predikat. Oke, kita cek ke belakang. Apakah teman-teman menemukan predikat kalau ditarik ke belakang? Miss. That's right. Ada missed, itu verb 2 ya. Verb 2 fungsinya hanya bisa jadi predikat. Ya sudah, berarti ini predikat. Subjeknya missed yang mana? I. That's right. Subjeknya adalah I. Nah, berarti kalimat ini ada predikat, subjek, predikat. Kita nanti akan butuh subjek untuk predikat yang pertama dan conjunction untuk menghubungkan dua subjek, dua predikatnya. Jadi cari ABCD yang conjunction dan subjek, teman-teman. Berarti kira-kira jawabannya yang mana? D. Ya, that's right. Jawabannya adalah yang delta ya, teman-teman. Kalau yang alpha, I itu subjek. Kalau kita masukkan subjek saja, nanti kita akan butuh conjunction. Kita akan kehilangan conjunction, alias kita nanti akan tetap butuh conjunction. Alpha nggak bisa. Yang Bravo ada conjunction because, tapi nggak ada subjek untuk predikat was. Nggak bisa, ada predikat harus ada subjek. Bravo nggak bisa. Yang Charlie, the train. The train itu adalah kata benda ya, artinya kereta api. Nah, kata benda fungsinya jadi subjek. Kalau kita masukkan subjek aja, kita nanti tetap kehilangan conjunction. Kita tadi disoalkan butuhnya conjunction subjek, bukan cuma subjek saja. Berarti Charlie nggak bisa. Jawabannya adalah yang delta. Di situ ada conjunction since, artinya karena, dan subjek he, artinya dia laki-laki. Oke, jadi nanti kalau dibaca, since he was late, I missed the appointment. Karena dia terlambat, saya ketinggalan acaranya atau saya ketinggalan janjiannya. Seperti itu. Nah, dari contoh soal kedua, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu sebelum lanjut ke latihan buat teman-teman, silahkan. Nggak ada ya, teman-teman, clear ya? Baik, kalau clear kita akan lanjut ke latihan buat teman-teman. Seperti biasa, satu soal waktunya 30 detik. Teman-teman coba dulu sepahamnya dulu. Nanti intinya teman-teman harus mengalami dulu ya. Coba dulu sepemahamannya. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis teman-teman. Silahkan jawabannya dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bersama, silahkan. Baik, ada jawaban Bravo, ada juga jawaban Delta. Oke, kita cek bersama teman-teman. Bravo atau Delta. Caranya seperti biasa, kalimat itu wajib harus ada subjek predikat dan yang paling gampang dicari adalah predikat. Jadi cari aja predikatnya dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada kata kerja verb SES yaitu occurs, berarti itu predikat ya. Verb SES fungsinya hanya bisa jadi predikat, teman-teman. Subjeknya cek lagi dari depan. Di situ ada kata benda, ada kata benda acceleration. Saya lupa kalau sudah saya tandai ya. Jadi ada predikat occurs, kata bendanya adalah uniform acceleration, di acceleration-nya kata bendanya. Tapi jangan buru-buru dulu. Kalau ditarik ke belakang, di situ ada verb SES lagi ya, yaitu remains. Subjeknya adalah the rate.
Nah, dari sini kita sudah tahu ada 2 subjek, 2 predikat, yang mana wajib dihubungkan menggunakan satu conjunction. Oke, sedangkan di situ nggak ada conjunction, ya sudah kita cek A, B, C, D yang dia adalah conjunction. Nah, di sini tantangan teman-teman, menentukan kelas kata dari pilihan A, B, C, D. Tapi kalau teman-teman nggak tahu kelas katanya, boleh buka kamus atau coba dulu, salah nggak apa-apa. Nanti kalau teman-teman menemukan sesuatu yang baru, ditulis ya, terutama vocab. Nah, yang alpha di situ according to itu satu kata, teman-teman. According to itu kelas katanya adalah preposisi. Artinya adalah menurut atau berdasarkan. Ya, nah kita nggak butuh preposisi, kita butuhnya adalah conjunction. Berarti alpha nggak bisa, teman-teman. Oke, kalau yang bravo if itu adalah conjunction. Berarti kemungkinan bravo bisa ya, kita tahan dulu. Kalau yang Charlie with itu artinya dengan, kelas katanya adalah preposisi juga sama kayak yang alpha. Kita nggak butuh preposisi, teman-teman. Yang delta under itu artinya di bawah, itu juga preposisi. Kita nggak butuh preposisi. Nah, berarti jawaban satu-satunya hanyalah yang bravo. Ya sudah, berarti jawabannya bravo, teman-teman. Nanti kalau dibaca, uniform acceleration occurs if the rate of change remains the same over successive and equal intervals of time. Kalau diartikan, percepatan setara atau percepatan seragam terjadi jika tingkat perubahan itu tetap sama di atas interval waktu yang sama dan tanpa hambatan. Seperti itu. Nah, dari contoh dari latihan pertama mungkin ada yang mau ditanyakan dulu sebelum ke nomor 2. Berarti if-nya itu masuk ke selain fanboys ya, Kak? Betul. Jadi dia adalah conjunction yang selain fanboys. Karena fanboys cuma ada 7, teman-teman. Ada for, and, nor, but, or, yet, sama so. Kalau if itu selain fanboys. Seperti itu. Boleh dicatat ya, teman-teman. Karena kalau sesuatu yang baru, pasti teman-teman nanti akan nemukan lagi. Kata if ini entah di soal, entah jadi jawaban yang misalnya sama seperti ini contoh soalnya. Nggak ada pertanyaan ya? Atau nanti ketika teman-teman ada pertanyaan boleh di unmute. Ada yang bertanya, berarti selalu diawali cari predikat dan subjek. Ya, that's right, teman-teman. Jadi makanya saya bilang ya kemarin silabus yang saya buat ini sudah saya urutkan. Oke. Teman-teman nanti akan pakai chapter 1 sampai chapter 2 ini sampai terakhir hari kita membahas struktur hari ke-10. Jadi langkahnya sudah saya urutkan. Cari subjek predikat, kemudian jangan buru-buru dulu, cari subjek predikat lagi, ada nggak? Kalau nggak ada berarti sudah cukup. Kalau ada, berarti misalnya ada conjunction. Oh, kita butuh subjek predikat lagi. Misalnya seperti itu. Oke, nggak apa-apa. Misalkan terlanjur nggak ikut hari pertama, jangan khawatir, masih ada rekamannya ya. Dan memang saya sarankan kalau teman-teman biar lebih paham, sengaja saya rekam untuk buat teman-teman kalau mau belajar lagi. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada saya lanjut, teman-teman. Nggak ada ya? Oke. Kalau nggak ada sama, dicoba dulu teman-teman, jangan takut salah, kita belajar. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan teman-teman. Oke, 30 seconds over, silahkan jawabannya dikirim di chat teman-teman. Baik, ada jawaban bravo, bravo, dan saya lihat semua teman-teman menjawab bravo. Kita cek bersama ya. Cari predikat dulu, seperti biasa. Itu yang paling penting di kalimat ya teman-teman. Kalau ditarik dari depan ke belakang ada are, itu predikat, subjeknya adalah children. Kemudian sebelum children ada conjunction before. Nah, before ini bisa jadi conjunction, bisa jadi preposisi teman-teman. Oke, nah tapi kalau di sini karena setelahnya ada subjek predikat berarti ini conjunction, ya. Kemudian tarik ke belakang lagi setelah koma. Di situ ada titik-titik, kemudian setelah titik-titik itu ada verb 1, teman-teman. Oke, verb 1 fungsinya jadi predikat, tapi sebelumnya itu belum ada subjeknya. Ya sudah, kita carikan subjek dari verb 1 communicate ini, ya. Cari A, B, C, D yang dia hanya berupa subjek, teman-teman.
Yang alpha, however, itu bisa jadi keterangan, bisa juga jadi conjunction. Artinya sama-sama namun, ya, atau meskipun demikian, seperti itu. Kita nggak butuh conjunction, kita nggak butuh adverb, kita butuhnya kata benda atau kata ganti sebagai subjek. Alpha berarti nggak bisa ya. Kalau yang Bravo, they itu kata ganti, kemungkinan bisa jadi subjek, jadi kita tahan dulu. Kalau yang Charlie, furthermore itu keterangan, teman-teman. Artinya bisa apalagi seperti itu ya. Kemudian yang delta, who itu conjunction. Kita nggak butuh conjunction, kita butuhnya subjek. Berarti delta nggak bisa. Fix jawabannya hanyalah yang Bravo ya. Nanti kalau diartikan, karena anak-anak itu mampu. Oh sorry, before itu sebelum, sorry teman-teman. Sebelum anak-anak itu mampu berbicara atau memahami sebuah bahasa, mereka berkomunikasi melalui ekspresi-ekspresi wajah dan dengan cara membuat suara-suara. Kalau diartikan seperti itu. Oke, jawabannya Bravo. Nice. Lanjut ke number 3. Dicoba lagi. Waktunya 30 detik. Dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, 30 seconds over. Silahkan jawabannya dikirim di chat ya, teman-teman. Kemudian kita bahas bersama. Silahkan. Oke, ada jawaban delta, delta, dan saya lihat everybody picks delta. Right, kita cocokkan bersama ya. Di situ nomor 3, cari predikat. Kalau ditarik dari depan ke belakang, sama sekali tidak ada kata kerja sebagai predikat. Ya sudah di titik-titik berarti kita butuh predikat ya teman-teman. Kemudian cek subjeknya, kalau ditarik, nah ada the tuh, pasti ada kata benda. Nah kata bendanya di mushroom, itu subjek teman-teman. Ya jadi the sampai mushroom itu adalah subjek, inti dari subjeknya adalah kata benda mushroomnya. Nah sudah ada subjek tapi belum ada predikat, ditarik ke belakang tidak ada conjunction, tidak ada subjek, tidak ada predikat lagi. Nah hati-hati dengan or ya teman-teman. Or di sini memang dia adalah conjunction fanboys, tapi dia tadi yang saya bilang, fanboys itu punya keunikan. Dia tidak selalu menghubungkan dua subjek, dua predikat. Cara menentukannya kita cek setelahnya or. Setelahnya or ini nggak ada subjek predikat, teman-teman. Berarti or di sini bukan menghubungkan dua subjek, dua predikat. Kalau ada yang seperti ini, teman-teman nggak usah anggap. Jadi fanboys atau or yang penting atau yang teman-teman anggap, itu yang ketika setelahnya ada subjek predikat atau or yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Seperti itu ya. Kalau tidak menghubungkan dua subjek dua predikat nggak usah dianggap seperti itu karena sebenarnya itu menghubungkan kata sifat saja. Oke. Nah, intinya berarti di sini kita hanya butuh predikat saja, teman-teman. Cari A B C D yang predikat saja. Yang alpha ada conjunction which, ada predikat has. Tidak boleh kita masukkan conjunction jika subjeknya cuma satu, predikatnya juga cuma satu. Nggak bisa ya teman-teman yang alpha. Nanti kalau diartikan nggak lengkap kalimatnya. Alpha nggak bisa, yang Bravo to verb 1 tidak bisa jadi predikat. Ya. Yang Charlie verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary tidak bisa jadi predikat. Charlie nggak bisa. Yang delta itu verb SIS. Nah, fungsi verb SIS cuma satu, yaitu sebagai predikat. Ya sudah, berarti jawabannya yang delta. Ya, teman-teman. Nanti kalau diartikan, jamur tabung yang bisa dimakan memiliki sebuah topi atau tutup atau apa ya, atasannya itu ya yang kayak payung itu. Jadi punya topi yang warnanya merah tua atau coklat muda, lembab, yang berbentuk mirip seperti bantal sofa. Kalau diartikan seperti itu. Oke, jawabannya delta. Kita lanjut lagi ke number 4. Dicoba dulu, jangan takut benar. Waktunya 30 detik, dimulai dari sekarang. Silahkan.
Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat dulu. Baik, ada jawaban Charlie dan Delta. Oke, kita cek bersama ya antara Charlie atau Delta, teman-teman. Seperti biasa cari predikat dulu ya. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada predikat are, subjeknya adalah gorillas. Jangan buru-buru dulu, kita tarik ke belakang lagi ya. Nah, setelah titik-titik ada predikat lagi yaitu are, subjeknya adalah they. Berarti di titik-titik di situ kita butuhnya adalah conjunction untuk menghubungkan dua subjek, dua predikat. Nah, kebetulan teman-teman, di pilihan A, B, C, D, conjunction cuma satu. Oke. Yang alpha di situ, yang alpha itu ada conjunction ya, yaitu how. Tapi setelahnya ada predikat tiba-tiba yaitu are. Nggak bisa ya teman-teman. Kalau kita ada satu conjunction, subjek predikatnya cukup 2 saja. Jangan ada 3 predikat. Nanti kita butuh conjunction lagi. Alpha nggak bisa. Kalau yang Bravo, in spite of, itu satu kata, teman-teman. Kelas katanya adalah preposisi, artinya meskipun. Ya, saya ulang lagi, in spite of, walaupun kelihatannya ada 3 kata, dia satu kata. Sama kayak a lot of, sama kayak in front of, teman-teman. Oke, jadi memang tulisannya itu terpisah, tapi sebenarnya dia satu kata. In spite of itu preposisi artinya meskipun. Kita tidak butuh preposisi, kita butuhnya conjunction atau kata hubung. Bravo nggak bisa ya. Yang Charlie, nah ini yang kita bahas tadi teman-teman. Ada yang bertanya juga tadi ya. Because sama because of itu beda teman-teman. Kalau because itu conjunction. Tapi kalau because of itu dia preposisi. Nah kita nggak butuh preposisi, kita butuhnya conjunction. Oke, berarti Charlie nggak bisa teman-teman. Jawabannya adalah yang delta ya. Jadi even though ini satu kata ya, sama kayak though aja, nggak ada even-nya juga boleh. Itu conjunction. Although itu juga conjunction, artinya sama, yaitu meskipun. Ya, jadi sinonim mereka. Jadi even though, although atau though aja itu artinya meskipun, kelas katanya conjunction. Seperti itu. Berarti jawabannya adalah yang delta ya. Nanti kalau diartikan, gorila merupakan binatang pendiam. Meskipun mereka mampu membuat sekitar 20 suara-suara yang berbeda. Nah, kadang soal structure TOEFL itu nggak bisa kita kerjakan hanya dengan mengartikan, teman-teman. Oke, salah satunya yang ini. Karena yang Bravo sama Delta itu artinya sama-sama meskipun. Kalau kita masukkan secara arti ya, itu masuk dua-duanya. Bravo masuk, Delta masuk. Tetapi secara kelas kata atau penggunaan kata, ya itu Bravo sama Delta beda. Preposisi sama conjunction penggunaannya beda. Nah, kasusnya di atas soal tadi kita butuhnya conjunction bukan preposisi. Seperti itu. Oke, jawabannya Delta. Next, teman-teman, kita ke nomor 5. Dicoba lagi, jangan takut benar. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, 30 seconds over. Jawabannya silahkan dikirim di chat. Baik, dan saya lihat semua menjawab Bravo. Kita cek bersama ya, teman-teman. Di situ cari predikat dulu di soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang, sama sekali nggak ada kata kerja sebagai predikat ya. Berarti kita butuh predikat di titik-titik. Dan karena titik-titiknya di paling depan, kita juga butuh subjek sebelum predikat. Ya, jadi cari A, B, C, D yang urutannya subjek, kemudian predikat. Yang alpha, di situ ada subjek the early prospector, predikatnya live, tapi ada conjunction wherever. Kita nggak butuh conjunction jika subjek predikatnya cuma satu, teman-teman. Berarti alpha nggak bisa, ya. Kalau yang Bravo ada subjek yaitu the early prospector, predikatnya adalah lived. Kemungkinan Bravo bisa, kita tahan dulu. Yang Charlie ada not only. Nah, not only itu udah pasti gandengannya adalah fanboys yang but, teman-teman. Oke, untuk gandengan kata nanti kita pelajari hari ke-8. Oke, atau kita juga akan ketemu sama not only juga, belajar not only di hari ke-4. Ketika kita belajar pembalikan posisi kalimat. Jadi subjek predikat dirubah menjadi predikat subjek. Nanti ya, intinya yang Charlie nggak bisa karena nggak ada but-nya, gandengannya not only. Oke, Charlie nggak bisa. Kalau yang Delta di situ ada subjek di early prospector, tapi tidak ada predikat karena verb ing berdiri sendiri tanpa auxiliary tidak bisa jadi predikat.
Sedangkan di soal tadi kita butuhnya subjek dan predikat. Berarti jawabannya hanya yang bravo ya, teman-teman. Kalau diartikan pencari emas pertama kali menjalani hidup yang kasar atau keras dan kesepian, jauh dari rumah dan keluarga. Seperti itu. Oke, lanjut number 6. Dicoba dulu 30 seconds from now, dimulai dari sekarang, silahkan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan yang sudah nemu jawaban boleh dikirim di chat ya. Oke, jawabannya dan saya lihat semuanya menjawab Charlie. Kita cek bersama teman-teman. Seperti biasa cari predikat dulu. Jadi kalau ditarik dari depan ke belakang itu ada is, predikat ya. Subjeknya kata benda yaitu difference. Difference kalau pakai CE itu benda ya. Kata benda artinya perbedaan. Tapi kalau pakai T itu kata sifat teman-teman. Artinya berbeda. Nah di sini pakai CE berarti ini kata benda ya. Fungsinya sebagai subjek. Kemudian ada predikat lagi yaitu is printed, subjeknya adalah label, ada conjunction yaitu that. Oke, jadi sudah subjek, predikat, conjunction, subjek, predikat. Nah, tapi setelah predikat while printed atau sebelum titik-titik itu ada conjunction lagi, teman-teman, yaitu while. Berarti setelahnya titik-titik, setelahnya while ini juga harus diikuti subjek dan predikat lagi. Kalau ada 2 conjunction harus ada 3 subjek, 3 predikat. Ya, cari ABCD yang subjek kemudian predikat. Yang alpha di situ ada verb 3 yaitu spoken diikuti langsung predikat is, nggak bisa ya teman-teman. Verb 3 itu nggak bisa jadi subjek. Kalau verb ing bisa, tapi kalau verb 3 nggak bisa. Ya, alpha nggak bisa karena nggak ada subjeknya. Yang bravo sama kayak yang alpha, tiba-tiba dimulai pakai predikat teman-teman. Berarti nggak ada subjeknya ya. Bravo nggak bisa. Yang Charlie ada subjek yaitu slender. Predikatnya adalah is spoken. Kita tahan dulu, bisa ya. Kalau yang delta tiba-tiba predikat nggak ada subjeknya nggak bisa. Berarti fix jawaban satu-satunya hanyalah yang Charlie. Nanti kalau diartikan, perbedaan antara pencemaran nama baik dan fitnah adalah bahwa pencemaran nama baik itu tertulis atau ditulis atau dicetak. Sedangkan fitnah itu diucapkan atau terucap seperti itu. Oke, next number 7. Dicoba lagi teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Kayak ada jawaban bravo, bravo, ada alfa juga. Oke, antara bravo dan alfa ya. Kita cek bersama teman-teman. Caranya sama ya, cari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang itu ada predikat yaitu is. Subjeknya adalah the knee. Kemudian ada predikat lagi yaitu meets. Subjeknya adalah the thigh bone. Kata bendanya di bone-nya ya. Berarti di situ di titik-titik kita butuhnya adalah conjunction ya, teman-teman. Cari ABCD yang conjunction doang atau conjunction aja. Yang alpha in itu preposisi. Kita nggak butuh preposisi, kita butuhnya conjunction. Alpha tidak bisa. Yang bravo ada conjunction where, kemungkinan bravo bisa, kita tahan dulu. Yang Charlie ada conjunction where tapi ditambahi subjek lagi. Sedangkan setelah titik-titik tadi sudah ada subjeknya. Nah ini berarti pemborosan subjek atau double subjek ya. Charlie nggak bisa teman-teman. Yang delta ada subjek, tidak ada kita butuhnya conjunction bukan subjek ya. Delta nggak bisa berarti fix jawabannya adalah yang bravo. Yang where. Nanti kalau diartikan lutut merupakan persendian di mana tulang paha bertemu tulang besar dari kaki bagian bawah. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke number 8, teman-teman. Dicoba lagi, 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan.
Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya dikirim di chat. Oke, ada jawaban bravo, bravo, dan saya lihat semua menjawab bravo. Seperti biasa, ada juga jawaban delta, teman-teman. Seperti biasa kita cek dulu predikatnya, ya. Tarik dari depan ke belakang sampai nemu predikat. Nah, di situ ada modal auxiliary yaitu can dengan verb 1 yaitu result, ya, gandengannya. Berarti itu predikat. Subjeknya hati-hati dengan kata caffeine. Caffeine itu memang kata benda, tapi dia bukan subjek. Kenapa? Karena ada of-nya. Of itu preposisi. Diikuti kata benda, dia berubah menjadi keterangan. Keterangan nggak bisa jadi subjek. Artinya kita belum punya subjeknya can result, ya. Berarti di titik-titik kita butuh subjek. Kemudian kalau ditarik ke belakang lagi sudah tidak ada penanda subjek predikat lagi. Artinya kalimat sudah lengkap, hanya butuh subjek saja. Cari A, B, C, D yang terdiri dari subjek saja. Yang alpha, di situ ada consuming in excess. Nah, verb ing itu sebenarnya bisa teman-teman jadi subjek. Tapi harus mengikuti aturan penggunaan kata dasarnya atau verb satunya. Nah, consuming itu artinya consume, artinya mengkonsumsi. Nah, mengkonsumsi itu butuh objek, alias setelahnya harus ada kata benda. Oke, yang dikonsumsi apa? Seperti itu. Oke, sedangkan setelah consuming di pilihan alpha ini nggak ada kata bendanya. Tiba-tiba ketabrak sama preposisi in. Nah, ini nggak punya objek, ini nggak bisa diartikan, teman-teman. Oke, alpha nggak bisa. Kalau yang bravo, di situ ada kata benda consumption ya. Kemungkinan bravo bisa, kita tahan dulu. Kalau yang Charlie to verb 1, itu tidak bisa jadi subjek, Charlie nggak bisa. Kalau yang delta ada subjek the consumption, tapi ada predikat lagi yaitu is, teman-teman. Sedangkan di soal sudah ada predikat yaitu can result. Nanti predikatnya double atau pemborosan. Nah, delta nggak bisa. Berarti fix jawabannya adalah yang bravo. Ya. Excessive consumption of caffeine can result in restlessness, insomnia, and even delirium. Kalau diartikan, konsumsi yang berlebihan dari kafein dapat berakibat pada restlessness, insomnia, dan bahkan delirium. Seperti itu, teman-teman. Oke, next ya. Ke nomor 9. Dicoba lagi, jangan takut benar. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya dikirim di chat ya. Baik, ada jawaban alpha, ada juga bravo, ada juga delta. Ada juga pertanyaan tadi yang benar B apa D. Baik, habis ini ya. Jadi kita cocokkan yang nomor 9 ini dulu. Nah, sama teman-teman, cari predikat dulu ya. Kalau ditarik dari depan ke belakang, cari kata kerja sebagai predikat. Di situ ada kata increase. Itu adalah predikatnya, verb 1 ya. Subjeknya adalah people's expectations. Kata bendanya di expectations-nya. Oke. Nah, berarti kalimat ini sudah lengkap, punya subjek dan predikat. Kita nggak tahu yang kurang di titik-titik apa, yang dibutuhkan apa. Jadi kita cek aja teman-teman dengan sistem eliminasi. Kita coba satu-satu ya. Yang alpha, di situ ada subjek yaitu conditions. Ada predikat lagi yaitu improve. Itu verb 1, artinya semakin membaik atau menjadi lebih baik. Ya. Nah, tapi tidak ada conjunction untuk menghubungkan dua subjek, dua predikat ini nanti. Alpha nggak bisa, teman-teman. Oke, karena di soal nggak ada conjunction, di pilihan alpha juga nggak ada, tapi ada subjek predikat lagi. Alpha nggak bisa. Kalau yang bravo, di situ ada conjunction since, ada subjek yaitu conditions, kemudian kalau ditarik ke belakang sudah tidak ada predikat. Nggak bisa. Kalau ada conjunction, subjek juga harus ada predikat, teman-teman. Bravo nggak bisa ya. Yang Charlie ada subject conditions, ada predikat improve, tapi nggak ada conjunction. Charlie nggak bisa. Jawabannya adalah yang delta, teman-teman. Di situ ada conjunction us, ada subject conditions, ada predikat improve. Oke, jadi nanti kalau dibaca, people's expectations for a higher standard of living increase as conditions in their community improve. Kalau diartikan, harapan-harapan orang-orang atas standar hidup yang lebih tinggi meningkat
ketika kondisi-kondisi di lingkungan mereka itu semakin membaik. Seperti itu. Oke, jawabannya delta ya. Kemudian untuk jawaban nomor 8 tadi adalah yang bravo. Ya, karena kalau yang delta itu double predikat, ada predikat lagi. Seperti itu. Jawabannya yang bravo. Oke, next ke number 10, teman-teman. Oke, number 10 dicoba terakhir ya, dicoba dulu, jangan takut benar. Hati-hati di sini ada penggunaan khusus untuk fanboy. Silahkan dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang, teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat sedapatnya dulu ya. Nanti kita bahas. Oke, ada jawaban alfa, dan saya lihat semua menjawab. Oke, ada jawaban bravo juga antara alfa atau bravo. Kita cek bersama teman-teman. Caranya sama, cari predikat dulu ya. Kalau ditarik dari depan ke belakang, hati-hati dengan kata benda, kata race di sini dia kata benda ya, karena ada the di situ di depan. The itu pasti ada kata bendanya, oke? Kemudian berarti itu kata benda bukan kata kerja. Kemudian to verb 1 tidak bisa jadi predikat. Tarik ke belakang lagi. Nah, di situ ada auxiliary, teman-teman, yaitu has. Kata kerjanya yaitu consume. Nah, auxiliary sama verb atau kata kerja itu di tengah-tengahnya disempilin keterangan seperti ini nggak apa-apa, teman-teman. Misalnya has always consumed. Nah, ditambahi always nggak apa-apa. Has not consumed. Nah, not juga nggak apa-apa karena not itu keterangan. Oke, memang seperti itu keterangan. Atau kalau nggak ditambahkan juga nggak apa-apa. Jadi langsung has consumed aja nggak apa-apa. Alias auxiliary verb aja nggak apa-apa. Ya. Nah, intinya di sini sudah ada predikat. Subjeknya kita lihat lagi ke depan tadi. Ada kata benda race tadi ya, teman-teman. Subjeknya kemudian tarik ke belakang lagi. Nah, di sini sudah tidak ada penanda subjek predikat lagi. Sebelum titik-titik, teman-teman ada kata N. Itu petunjuknya. Fanboys di sini ya. Dan di pilihan A, B, C, D itu ada pilihan kata kerja, teman-teman. Yang tadi saya bilang, untuk bisa mengetahui di sini kita bentuk kata kerjanya yang mana, apakah alpha itu verb 2 atau verb 3, yang bravo itu verb ing, yang Charlie itu tuh verb 1, yang delta itu malah has. Ini beda ya teman-teman, has yang delta dengan has yang di soal beda. Delta ini udah pasti salah. Oke, nanti saya jelaskan bedanya. Nah, untuk mengetahui bentuknya, kita cek. Tadi kan saya bilang tuh di awal, fanboys itu ketika dia menghubungkan dua bagian dari kalimat, yang dihubungkan harus paralel atau sama, teman-teman. Bentuknya juga ya. Nah, kita cek aja sebelum N itu sampai nemu kata kerja. Oke, sebelumnya N kalau kita tarik, kata kerjanya ya predikat itu, teman-teman. Yaitu has verb 3, yaitu has consumed. Berarti setelahnya N itu juga harus has verb 3 atau verb 3-nya aja. Auxiliary-nya dihapus nggak apa-apa. Oke, teman-teman. Jadi tinggal verb 3-nya. Jadi kemungkinan alpha bisa. Kalau yielded di sini verb 3 ya, kita tahan dulu. Kalau yang bravo yielding itu nggak bisa karena sebelum N sama sekali nggak ada verb ing, teman-teman. Oke. Kalau yang Charlie to yield itu to verb 1 sama. Dari N sampai predikat nggak ada to verb 1. Nggak bisa ya. Kalau yang delta, nah has-nya ini beda. Has-nya di sini setelahnya diikuti objek, bukan kata kerja lain. Berarti has inilah kata kerja inti, artinya memiliki. Sedangkan has di soal itu auxiliary, teman-teman. Setelahnya ada kata kerja yaitu consume. Oke. Nah, beda arti. Has di sini artinya telah, di sini artinya has-nya memiliki. Ini verb SES. Delta nggak bisa. Ya, jadi kalau mau dihubungkan pakai N itu pakai has verb 3 atau verb 3-nya aja, auxiliary-nya dihapus. Misalkan kalau to verb 1 dengan N setelahnya kan boleh to verb 1, boleh juga verb 1-nya aja, teman-teman. To-nya dihilangkan nggak apa-apa. Seperti itu, oke? Nah, berarti jawabannya ketemu ya. Jawabannya adalah yang alpha, teman-teman, yaitu yang yielded. Auxiliary itu kata bantu ya Kak. Ya, that's right. Kata kerja bantu, teman-teman. Jadi dia kata kerja tapi hanya bisa membantu kata kerja lain. Jadi nggak bisa berdiri sendiri di predikat. Makanya kemarin saya bilang kalau teman-teman menemukan to be berdiri sendiri tanpa kata kerja lain itu bukan auxiliary. Ya, walaupun dia juga verb tapi dia bukan auxiliary. Karena auxiliary itu harus ada verb lain setelahnya. Seperti itu. Oke, jawabannya alpha ya.
Nanti kalau diartikan, persaingan seluruh dunia atau balapan seluruh dunia untuk mengembangkan sebuah bahan bakar sintetis yang terjangkau telah sejauh ini menghabiskan atau mengkonsumsi miliaran dolar dan membuahkan hasil yang sedikit. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah materi kita hari kedua mengenai conjunction atau kata hubung ya, teman-teman. Mungkin sebelum saya tutup, ada yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman? Silakan. Nggak ada ya? Berarti sudah jelas nih. Atau nanti ketika teman-teman latihan menemukan kesulitan apapun yang nggak ada di nggak ada di video pembahasan, bisa japri saya. Nanti akan saya bantu lewat WhatsApp dengan kata-kata yang lain atau dengan contoh seperti itu. Baik, thank you so much for having me tonight, guys. I'll see you again next time. When I see you, the last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you everyone. See you next time. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.